Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan senja yang hujan ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang begitu besar kepada kita, yaitu sebuah karunia di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemampuan kepada kita di senja hari ini untuk menyempurnakan kebaikan dari majelis ilmu ini dengan meluruskan niat, mengikhlaskan hati dan menyelaraskan sikap dengan Quran dan Sunnah, sehingga hadirnya kita di majelis ilmu hari ini benar-benar mendatangkan kebaikan kepada kita, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian manajemen diri hari ini kita lanjutkan materi yang terdahulu tentang meraih sakinah, mawaddah dan warahmah. Sakinah itu apa, Bu? Tenang, selesai dengan dirinya sendiri. Mawaddah itu apa? Kemampuan menjalin hubungan baik sehingga memunculkan perasaan greget terhadap orang-orang yang disayanginya. Kemudian warahmah itu apa? Baiknya keluarga kita dalam taat sehingga Allah merahmati keluarga kita karena suami taat, istri taat, anak-anak taat, begitu ya. Maka penting bagi kita untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di antara hal yang bisa menyampaikan kita pada sakinah, mawaddah, warahmah adalah terpenuhinya pilar-pilar kebahagiaan berkeluarga. Bapak Ibu punya keluarga bahagia? Alhamdulillah. Mudah-mudahan betul-betul bahagia. Baik Bapak Ibu sekalian, volume sabara ya Iman? Volumenya di sabara? Baik, beberapa menit lagi kita akan coba masuk ke agenda materi 10. Pilar-pilar kebahagiaan berkeluarga. Saya ingin memulainya dengan salah satu ayat yang sering Bapak Ibu temukan di kartu undangan, begitu. Apa itu ayatnya? Nah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kalau Bapak Ibu merasa cenderung, merasa tentram, bahagia atau tidak? Nah, maka di ayat ini dijelaskan bahwa tujuan berumah tangga itu adalah bahagia. Litaskunu ilaiha. Yang menyampaikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyampaikan sesuatu, maka mutlak kebenarannya. Sekali lagi, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya. Artinya kalau Bapak Ibu ditakdirkan untuk berumah tangga, maka sebetulnya Bapak Ibu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan cenderung dan tentram kepadanya. Dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang. Nah, ini untuk menjelaskan kepada yang belum nikah ya. Nikah itu sayang dulu baru nikah atau nikah dulu baru sayang? Ya, kalau melihat Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu dijadikan diantara mereka kasih sayang itu setelah pernikahan. Kan kadang-kadang ada yang mau nikah kemudian dia berpikir, kira-kira nanti dia sayang aku enggak ya? Atau aku bisa sayang enggak ya sama dia? Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Nanti Allah berikan kecenderungan, kemudian merasa tentram, lalu dijadikan diantaranya kasih
sayang. Sesungguhnya kata Allah yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Mari sekarang kita fikirkan. Jadi tujuan rumah tangga itu sebetulnya bahagia. Maka kalau Bapak Ibu berumah tangga dan tidak bahagia, yang salah itu ketetapan Allahnya atau yang salahnya itu kita? Pasti yang salah itu adalah kita. Kayak gini nih, saya akan pernah mencontohkan ini kepada Bapak Ibu di beberapa materi yang lalu. Pabrikan ya, buat mobil bahan bakarnya solar. Karena solar itu murah dan ibu orang kaya, ibu tidak mau mengisi mobil yang bahan bakarnya solar itu dengan solar. Gengsi atau banyak sosialita ngisi solar. Sosialita mah Pertamax turbo atau iman. Nah, maka ibu pesenlah Pertamax turbo, padahal mobilnya diciptakan untuk solar. Diistilah Pertamax turbo. Lebih mahal nggak? Mahal. Tapi ternyata bukan peruntukannya. Pertanyaan saya, setelah selesai diisi Pertamax turbo, mobil solar itu jalan atau tidak? Tidak. Bahkan cenderung membahayakan, bisa meledak Bapak Ibu ya. Sama, Allah menciptakan kehidupan berkeluarga itu untuk bahagia. Harusnya kalau sesuai dengan peruntukannya, kita akan bahagia. Tapi banyak di antara kita yang melakukan hubungan berkeluarga kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya, akhirnya tidak bahagia. Mudah-mudahan pengantar ini memahamkan begitu ya, bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi kalau kehidupan keluarga ingin bahagia. Hal yang harus dipenuhi itu ada 4 minimalnya. Ini disebut dengan 4 pilar agar keluarga bisa bahagia. Satu saja pilarnya, bahagianya tidak akan terjadi. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu akang teteh ingin bahagia dalam kehidupan berkeluarga, ilmu. Sekali lagi, materi ini bukan hanya untuk suami istri, bukan. Tapi seorang anak yang ingin bahagia juga harus meraih kebahagiaan itu dengan ilmu. Bagaimana ia bersikap kepada orang tua. Kenapa? Karena banyak anak di kemudian hari tidak bahagia dengan kehidupan keluarganya karena dosa-dosanya yang ia miliki terhadap orang tuanya. Iya, banyak anak yang tidak memuliakan orang tua sehingga ketika ia berumah tangga ia kehilangan kebahagiaan. Yang kedua, pilar kebahagiaan itu adalah takwa. Bapak Ibu sekalian, bagaimana takwa ini sangat berperan untuk mendatangkan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu apa? Persoalan, betul tidak? Kadang-kadang persoalan itu sering mendatangkan ketidakbahagiaan. Contoh, ibu lagi nyaman berumah tangga, muncul orang ke-3, orang ke-4, orang ke-5, dan orang nah itu ilmunya. Bisa kaget ya. Kadang-kadang kasihan atau orang ketiga ya. Yang menghilangkan kebahagiaan itu bukan orang ketiga saja, tapi orang ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita bedah sedikit ya. Kadang-kadang ibu menyangka bahwa yang menghilangkan kebahagiaan itu adalah apa Bu kalau disebutnya untuk perempuan? Pelakor ya. Iya. Pelakor itu apa kepanjangannya? Oh, perebut laki orang, pelakor. Kalau untuk laki-laki? Peminor. Peminor singkatannya apa Bu? Perebut bini orang. Aduh ya Allah. Itu kan orang ketiga Bu ya. Ya, udah saja ya. Jangan dibahas karena ibu kalau ngebahas orang ketiga itu suka barolotot gitu ya. Ya. Itu orang ketiga, betul tidak? Sekarang ibu tidak punya orang ketiga, tapi ada orang keempat. Siapa orang keempat? Teman dari pasangan hidup. Misalkan bapak, istrinya punya teman, istri temannya itu sosialita, istri bapak ibu rumah tangga. Bergabunglah istri bapak bersama temannya. Kemudian tiba-tiba pulang pengen tas 60 juta. Itu jadi masalah Pak ya. Tiba-tiba pulang ingin mobil yang mini itu. Mini apa Bu? Mini Cooper. Yang harganya luar biasa begitu ya. Maka itu pun bisa menjadi persoalan. Itu untuk bapak-bapak. Sekarang ibu nggak ada Bu ya.
Orang ketiga nggak ada di kehidupan ibu, nggak ada yang mengancam suami ibu. Tapi suami ibu disampuran wae ku rerencangan anak. Diajak futsal, diajak mancing, diajak ulin, punten. Ya, ibu ditinggalkan, bahagia atau tidak? Maka orang yang menghilangkan kebahagiaan itu bukan hanya orang ketiga, tapi ada orang keempat. Siapa itu? Boleh jadi itu adalah teman dari pasangan hidup kita. Orang kelima siapa? Orang kelima itu boleh jadi keluarga. Ibu suaminya baik, tapi ibu dari suaminya siapa dia? Mertua ibu. Aya nu konflik sang mertua. Cek mertua teh, cek atuh neng tos rumah tangga teh ulah kaditu ka dieu wae. Cek ibu teh, naon cenah ieu teh? Pasela, Bu. Atau mertuanya baik, tapi adik iparnya manja banget. Apa-apa si kakak itu suami ibu disuruh mendahulukan adiknya. Adiknya diberikan mobil, adiknya diberikan rumah, ari ibu resiko. Sadidinten. Itu pun bisa menjadi persoalan. Iya. Jadi ternyata kita harus berlindung kepada Allah bukan hanya dari orang ketiga, bukan hanya dari orang keempat, juga harus berlindung dari orang kelima. Ayo orang keenam siapa, Bu? Itu orang jahat murni, Bu ya. Orang jahat murni, dia penjahat, dan kita pun harus berlindung kepada Allah dari jahatnya orang tersebut. Boleh jadi dia menipu kita, atau menipu suami ibu, atau menipu istri bapak, gitu ya, atau menyerang anak-anak bapak ibu sekalian, karena memang dia itu adalah orang jahat, dan itu pun akan menghilangkan kebahagiaan. Maka ketika kita tahu bahwa persoalan ini adalah sesuatu yang menghilangkan kebahagiaan, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam ini bisa menghilangkan kebahagiaan, apa yang kita butuhkan? Solusi. Kalau ada orang ketiga, bagaimana solusinya? Kalau ada orang keempat, bagaimana solusinya? Kalau ada orang kelima, keenam, bagaimana solusinya? Sedangkan Allah menegaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Maka solusinya takwa. Kalau bapak ibu bertakwa, bapak ibu nggak usah khawatir dengan orang ketiga, keempat, kelima, keenam. Orang bapak ibu dilindungi oleh Allah. Karena tidak sedikit suami istri yang karena orang ketiga dia semakin romantis. Iya. Istrinya semakin menjaga suaminya, suaminya semakin menjaga istrinya. Padahal ada datang orang ketiga. Tapi semua itu tidak mendatangkan keburukan. Nah, nanti di bab takwa ini kita akan bahas kenapa takwa bisa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, nih, pilar kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah terjaga dari maksiat. Nih Bu ya, ini lagi tren kalau ibu coaching itu pendampingannya terhadap masalah ibu, maka biasanya kalau coachnya itu seorang mukmin, seorang muslim yang baik, maka ketika ibu datang, Pak, kumahanya rumah tanggi abdi mah asa ancur-ancuran. Biasanya coachnya bertanya begini, menurut ibu ada nggak dosa yang ibu atau bapak lakukan dalam kehidupan ibu? Kenapa? Karena kaidahnya dosa itu adalah sesuatu yang mendatangkan musibah. Ingat kaidahnya, tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa. Dalam hal ini setidaknya ada 3 dosa yang paling cepat menghilangkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Jika ada ibu yang berumah tangga ya sudah 5 tahun, 6 tahun tapi tidak bahagia, apalagi yang sudah belasan tahun tapi tidak bahagia, coba ibu bapak renungkan, ada nggak 3 dosa ini dalam kehidupan rumah tangga ibu? Yang pertama, dosa syirik. Bisi bapak ibu dulu pernah datang ke dukun belum bertaubat ya, pernah nanam sesuatu di dalam dirinya, susu katel tanamkeun gitu ya, nonjol Pak ya, lucu. Iya. Atau misalkan apa, pernah meminum air agar laku dulu sebelum ke si bapak, ibu pernah minum air dulu gitu ya. Atau misalkan apa, tabur garam di depan rumah, atau nanam kepala hewan di tengah rumah. Kalau itu ada, maka kehidupan bapak ibu sekalian akan terganggu dan tidak bahagia. Karena kesyirikan itu pintu gerbang masuknya ibu ke dunia lain, ke dunia gaib. Nanti akan ada banyak jin yang mengganggu kehidupan kebahagiaan ibu. Belum dosa syirik itu ada sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali bapak ibu datang ke dukun, maka 40 hari 40 malam salatnya tidak
terima. Coba bayangkan, 1 kali saja hukumannya begitu berat, apalagi 40 hari 40 malam. Maka boleh jadi itu mendatangkan kegelisahan dalam kehidupan rumah tangganya. Itu yang pertama ya. Coba cek ada dosa itu atau tidak. Yang kedua, dosa yang paling cepat menghilangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu adalah dosa kepada orang tua. Orang tua itu ada 2 ya dalam rumah tangga. Orang tua kita, orang tua pasangan hidup. Kalau ibu mungkin orang tua ibu dan orang tua dari suami ibu. Ya, kalau bapak orang tua bapak dan orang tua dari istri bapak. Jika kita melakukan dosa kepada orang tua, maka dampaknya itu akan menghilangkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, yang ketiga, yang paling cepat menghilangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu adalah dosa apa? Dosa harta haram. Harta haram itu banyak jenisnya. Bisa riba, Bapak Ibu ya. Bisa hak waris yang tidak diberikan, atau kita mengambil hak waris berlebih, atau nyimpen barang orang lain yang tidak dikembalikan. Hati-hati Bu ya, yang pinjam parut kemudian parutnya nginep 1 bulan di rumah. Iya, bisa jadi dosa yang tidak terasa. Bagi ibu mungkin itu sekedar parut, tapi bagi orang yang parutnya dipinjam, boleh jadi parut itu adalah senjata utama. Misalkan dia teh tukang apa gitu yang membutuhkan parut begitu. Bahaya gitu. Tang ya, obeng gitu, hal-hal yang kecil. Itu bisa jadi menjadi harta haram yang ada di rumah. Atau harta haram yang lainnya bentuknya apa? Kewajiban yang tidak kita keluarkan. Ibu itu, bapak itu wajib mengeluarkan zakat, sudah nisab begitu ya. Sudah masuk ke kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi bapak ibu menganggap sepele, lebar zakat mah. Mending dianggo ieu, maka bapak ibu saat itu sedang menggunakan harta yang haram, harta yang harusnya dikeluarkan, kemudian bapak ibu tidak mengeluarkan. Ada banyak jenis harta haram. Tetapi hasil penelitian sosial yang paling cepat dari sekian banyak harta haram itu menghilangkan kebahagiaan keluarga adalah riba. Kenapa? Karena orang pelaku riba itu ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Contoh gini, ibu punya masalah, masalahnya besar, tapi ibu punya Allah, bisa nggak diselesaikan? Bisa ya. Da Allah mah maha kuasa. Sekarang gini, ibu punya masalah besar, tapi ibu sedang perang dengan Allah. Pertanyaannya, lalu siapa yang dapat menolong kita? Maka dosa riba ini jauh lebih cepat menghilangkan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Rata-rata 3 dosa inilah yang membuat orang hilang bahagianya. Dosa syirik, dosa kepada orang tua, dan dosa harta haram. Nanti di bab ini kita akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu ya, betapa kalau kita ingin bahagia di dalam keluarga, maka kita harus terjaga dari maksiat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, begitu ya, pilar yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga itu adalah cukup. Cukup lahir, cukup batin. Secara lahir, ya, menurut para ahli, orang itu dikatakan cukup apabila mendapatkan 4 hal. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan fisiologis. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Maka kalau orang punya itu, dia akan bahagia, terlepas dari besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya. Pokoknya kalau terpenuhi kebutuhan fisiologis, menurut ahli psikologi, dia akan bahagia. Yang kedua, ya, kebutuhan fisik itu apa? Rasa aman, ya, rasa aman dari ancaman. Contoh, ibu ya, ibu punya rumah, tapi rumahnya teh ada di daerah yang penuh dengan ancaman, baik itu ancaman bencana alam. Misalkan ibu punya rumah di bawah tebing, ya, di bawah tebing. Jadi kalau hujan teh ibu teh ngadeg-deg, teh sieun longsor, maka ibu tidak bahagia tinggal di rumah itu. Atau ancamannya berupa sikap orang lain, ya. Ibu misalkan di sana di daerah tawuran, jadi setiap malam ibu mendengar ya teriakan tawuran, sok lah jeung urang masa paehna. Kunaon eta teh, ibu pasti tidak akan bahagia. Rasa aman, ya, rasa aman. Atau kecil-kecilannya, rasa aman itu adalah amannya ibu untuk berkunjung ke rumah pasangan hidup ibu. Kan ada di antara kita yang kalau berkunjung ke rumah suami merasa tidak aman, nembe dongkap tos didelekan, iya. Ka dapur pasti bagian menantu anyar, beberes, pokoknya teu aman, begitu ya, tidak aman, maka tidak bahagia. Begitu pula anak. Banyak anak yang kehilangan kebahagiaan ketika ayah atau ibunya memiliki
pasangan hidup baru jadi tiri begitu ya. Ya, anak sambung. Kadang-kadang merasa tidak aman, biasa dengan ayahnya begini, ayah sambungnya mah begitu, begitu. Kemudian kebanyakan orang yang begitu tidak merasa bahagia, karena rasa aman itu akan mendatangkan bahagia. Ya. Kemudian yang keberapa, Bu? Yang ketiga, ya, yang harus terpenuhi kalau kita ingin secara fisik terpenuhi kebutuhannya. Apa itu? Diakui. Ibu akan bahagia kalau suami ibu dengan bangga, "Mah, tahu nggak apa? Kamu teh istri terbaik untukku." Kan diakui gitu ya. Atau ibu bilang ke suaminya, ayah, makasih ya, kenapa? Meni bahagia hidup sama ayah. Kan bahagia ya, diakui. Berbeda dengan gitu suami istri yang tidak saling mengakui. Istrinya tidak bangga kepada suaminya, malah istrinya bangga terhadap suami orang begitu ya. Buktinya sering membandingkan, cik atuh pak jika batur mah gawe papa manteu gitu ya. Itu tidak akan mendatangkan perasaan bahagia. Termasuk dosa ibu yang jarang ibu akui sebagai dosa. Apa itu? Ke anak-anak, cik atuh jika batur mah ngapalkeun, kamu mah ulin wae begitu ya. Ibu membandingkan anak kita dengan anak orang lain itu sesuatu yang tidak baik untuk psikologis anak kita ya. Diakui ya. Ibu pergi ke rumah mertua, kata mertua teh, menantu terbaik ibu datang gitu. Jadi diakui, bahagia pasti begitu ya. Bahagia. Dan yang keempat, seseorang akan bahagia secara fisik kalau apa? Kalau dia bisa beraktualisasi diri. Ibu, bapak yang baik, ini satu hal yang jarang kita sadari bahwa kadang-kadang ketika ibu berumah tangga dengan suami ibu, apa yang terjadi? Ibu atau suami ibu kehilangan kemampuan untuk beraktualisasi diri. Dulu mah ibu teh suka senam, misalkan setelah nikah jadi tidak senam. Padahal ibu sangat menyukai senam. Itu juga harus diobrolkan sama suami. Kenapa? Karena aktualisasi diri bagian dari hal yang penting. Iya. Kalau suami keberatan karena tempatnya, ya cari tempat yang aman untuk senamnya. Kalau suami keberatan karena cara senamnya, ya ganti cara senamnya. Yang penting senamnya tetap tidak hilang, karena itu bagian dari aktualisasi diri ibu yang suka senam. Contoh, ibu suka kuliner begitu ya. Ibu sangat suka jengkol misalkan. Suami ibu nggak suka jengkol, maka ketika nikah ibu kehilangan apa yang ibu sukai, itu pun akan menghilangkan kebahagiaan. Ibu nggak bisa aktualisasi diri. Ibu nggak bisa merasakan betapa sensasi bau dari jengkol itu sangat luar biasa. Iya. Ibu makan jengkol, iya mau. Ayo tuh makan. Suami saya nggak suka. Gitu ya. Maka bicarakan begitu ya, bicarakan. Tanya ke suami, kenapa suami tidak suka jengkol? Misalkan kalau masalahnya itu, suami bilang, aku mah nggak suka namanya jengkol. Baik, mulai hari ini Umi, Mama tidak makan jengkol. Apa yang Mama makan? Ati maung. Ya, karena yang nggak disukainya adalah namanya jengkol, kesana kampungan gitu. Ati maung. Atau nggak suka baunya, maka ibu googling ya. Bagaimana sekarang mah banyak teknologi yang bisa membuat hilang baunya. Apakah itu cara memasaknya? Ada yang disimpan dulu 2 tahun. Disimpan dulu 2 tahun di tanah ya. Pas 2 tahun ke sana udah jadi pohon jengkol. Bukan, ada yang direndam. Ada juga yang begini katanya, rebus, buang, rebus, buang, rebus, buang 7 kali begitu ya. Nah yang ke-7 baru kasih bumbu, maka insya Allah enggak bau dan rasanya pun enggak seperti jengkol. Pokoknya kalau baunya bisa diantisipasi begitu ya. Kalau yang enggak suka itu apa? Pokoknya cari solusinya, bukan hilangkan masalahnya. Ingat Bu ya, kadang-kadang kita itu sering tidak bijaksana. Padahal harusnya kita bijaksana. Kalau ibu bertemu dengan masalah pada suami ibu, maka hilangkan masalahnya. Jangan hilangkan suami ibunya. Kan gitu ya, kita mah kadang-kadang emosi. Geluh si papa mah gitu, kumaha tuh anggesan. Bukan gitu. Nanti ibu nikah sama papa baru, anger we geluh papa ieu mah. Kenapa? Geus pisah. Ayo we nyambung pisah. Jadi selesaikan persoalannya ya.
selesaikan gitu. Hilangkan keburukannya, jangan dihilangkan orangnya. Karena kalau kita bertemu dengan masalah yang sama di kemudian hari, kita tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Anggaran ganti orang terus gonta-ganti gitu. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar kita hari ini bahwa 4 pilar agar kita bahagia itu adalah ilmu, takwa, terjaga dari maksiat dan kecukupan. 4 pilar ini diperoleh dari hadis Nabi, begitu ya, di mana Rasulullah pernah berdoa kepada Allah dengan meminta 4 hal ini untuk bahagia. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, beberapa waktu ke depan insya Allah kita akan selesaikan satu persatu, Bu ya. Hari ini kita bahas poin yang pertama, pilar kebahagiaan dengan ilmu. Pekan depan insya Allah kalau Allah pertemukan kita, takwa, terjaga dari maksiat dan kecukupan. Baik Bapak Ibu sekalian, benarkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Mari kita bahas pilar yang pertama. Pilar yang pertama itu apa? Ilmu, hidayah atau petunjuk. Lihat hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka akan difahamkan ia dalam masalah agama. Maka syarat utama memilih jodoh itu ada pada agama. Syarat memilih jodoh ada berapa? 4. Yang pertama, parasnya, wajahnya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, hartanya, kemapanannya. Yang keempat, agamanya. Dan kata Rasulullah, agama itu jauh lebih utama daripada ketiga hal yang lainnya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu punya pasangan yang soleh atau soleha, maka seburuk apapun diri kita, dia akan tetap memaafkan kita. Kalau Bapak Ibu punya pasangan yang soleh soleha, semarah apapun dia pasti tidak menyakiti Bapak Ibu sekalian, karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu punya suami yang soleh, Bu, nggak usah khawatir. Suami yang soleh itu akan merawat keluarga ibu. Jadi ibu nggak usah keluarganya. Nanti mama, ayah diperhatikan atau tidak. Kalau suaminya soleh pasti akan memperhatikan. Bapak juga sama, kalau istrinya soleha, maka bapak akan diperhatikan begitu segala kebutuhannya. Bahkan bapak nggak usah khawatir tentang kewajiban bapak kepada orang tua dan saudara perempuannya. Pasti akan didorong. Malah mungkin istri bapak mengingatkan, Pak udah nelpon mama, Pak udah nengok mama, Pak mama udah dikasih keperluannya. Istri yang soleha mungkin begitu. Kalau istri yang tidak soleha, Pak pilih mami atau mama. Berat bagi laki-laki, Bu, berat begitu teh iya. Dia mencintai ibunya, dia pun mencintai istrinya. Kemudian istrinya atau ibunya suruh milih, berat. Iya. Kasihan begitu ya, kasihan. Maka istri yang solehah ini, suami yang soleh ini adalah sesuatu yang akan menghantarkan kita pada kehidupan bahagia. Ibu bapak benahkan posisi duduknya. Kita nonton lagi ya tayangan yang dulu pernah kita lihat tentang kisah suami istri yang soleh dan solehah. Perhatikan ya, jangan lepas.
Lihat apa yang dilakukan istrinya. Dia mengambil air lalu meminumnya, membatalkan saumnya. Kita lihat apa alasannya. Masya Allah. Paham Bu ya? Maka tidak terjadi konflik. Yang terjadi apa? Kasih sayang. Udah bisa mau pulang ibu. Bahaya mau dilajengkeun hayo ibu ke hoyong uwi. Da can beres kaos da kela. Ya. Bapak Ibu paham barusan tayangannya? Baik. Iya. Jadi ada suami istri yang saling mengerti agama, begitu. Ketika selesai menikah di hari Ahad, maka dini hari suaminya terbangun melihat istrinya masih kelelahan tertidur. Maka yang pertama kebaikan suaminya apa? Tidak mengganggu tidur istrinya untuk sahur. Dia sahur sendiri. Tapi ternyata karena istrinya tidak tahu suaminya sahur, ketika bangun tidur, ia merasa terpanggil. Oh, sekarang saya sudah menjadi seorang istri. Maka dia segera menyiapkan sarapan untuk suaminya. Nah, dua kebaikan. Suaminya tidak membangunkan istrinya untuk sahur, istrinya menyiapkan sarapan untuk suaminya. Kemudian bertemu di meja makan. Kata istrinya, silakan makan. Suaminya yang tadi saum untuk menghargai istrinya, maka ia tidak mengatakan dirinya saum. Bisi istrinya kecewa. Dia makan saja, meskipun di dalam hatinya bergumam, ini pasakan pertama. Kalaulah pasakan ini tidak enak, maka dia harus berbohong ya, untuk mengatakan bahwa ini adalah pasakan terenak di Asia Tenggara misalkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika makan ternyata suaminya kaget, oh pasakannya enak, ternyata istrinya ini pandai masak. Ketika sedang makan, dia melihat istrinya tidak makan, enggak marah kan? Dia cuma nanya, kenapa enggak ikut makan dengan nada yang datar. Kemudian istrinya juga mengatakan, aku lagi puasa loh. Sok pak, lamun ka bapa eta kajantenan. Nah, tumbet ke abi kan puasa, ayo pas saya gitu. Tapi enggak, dia mengatakan, sebetulnya aku juga puasa, curang kata suaminya dengan nada yang datar. Kan enggak usah emosi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengetahui itu, istrinya membatalkan puasa. Kenapa? Karena ia paham agama, bahwa puasa sunnah itu hukumnya sunnah, sedangkan menghormati suami itu hukumnya wajib. Maka dia batalkan yang sunnah untuk yang wajib. Nah ibu, pernah pas saya gara-gara uang belanja, pernah pas saya gara-gara kapengkolan, ibu teh yang kapengkolan, si bapak teh lalila. Kemudian ibu marah untuk hal yang tesunah-sunah acan. Padahal nu sunnah ge kedah dibatalkeun. Untuk apa? Menghormati suami ibu. Tapi kadang-kadang kita sering marah ke suami untuk hal yang sunnah-sunnah acan. Maka sekali lagi ilmu ini penting ya. Ilmu ini penting. Di antara ilmu yang penting untuk dimiliki adalah ilmu saling memahami pasangan. Gagalnya berkomunikasi di rumah tangga itu bisa jadi disebabkan karena gagalnya ibu memahami karakter pasangan hidup. Iya. Kadang-kadang kita sering mengeluh dengan pasangan abang ngobrol wae. Padahal memang karakternya ngobrol wae. Pasangan abi mah calik wae, ditaros wae disada, teu ditaros calik. Siga naon Bu? Siga goong, takol, gung jempe. Takol deui gung jempe. Nah, mata lamun ibu gaduh suami tipe goong, ibu kedah rajin, teneng-nenggung. Engke suamina gung bakal sadar terus. Ieu mah tos mah karakterna siga goong, ibu narosna sakali bapak. Iya. Jempe ibu teh dengan harapan ibu atuh Pak ulah iya hungkul. Apa bilang ke ibu? Enggak bisa, memang dia karakternya begitu. Saya beritahukan kepada ibu ya. 4 ilmu komunikasi yang sangat luar biasa, ilmu dasar komunikasi. Bahwa orang itu terbagi 4 karakter secara umum. Biar ibu tahu tipe pasangan hidup ibu itu karakter yang mana.
Saya sering menyampaikan ini di kajian terdahulu. Saya ingatkan kembali. Karakter yang pertama itu, ada tipe pasangan hidup yang korelis. Dia tipe pemimpin, orangnya berinisiatif, tapi jarang percaya kepada orang lain. Ya, sekali lagi, orangnya banyak inisiatif, dia berani mengambil keputusan, tapi ia jarang percaya kepada orang lain. Kadang-kadang ia tidak percaya bahwa pekerjaannya itu bisa diselesaikan oleh pasangan hidupnya. Tipenya tidak suka menerima masukan, apalagi perintah. Jadi kalau ibu bilang ke suami yang korelis atau bapak bilang ke istri yang korelis, "Mah, jalan-jalan yuk," maka bapak ibu jangan harap dapat jawaban yang enak. Mual, sibuk, begitu ya. Lalu bagaimana cara mensikapi orang yang korelis? Ibu nanya ke orang yang korelis. Kalaulah yang korelis itu bapak, ibu bilangnya begini, "Pak, menurut papa jalan-jalan bagus enggak?" Biarkan dia yang mengambil keputusan. Karena orang korelis enggak suka diberi masukan atau diberi perintah. Misalkan rumah udah jelek catnya, bapak ibu jangan bilang gini ke suami yang korelis, "Pak, gerak cat rumah ini udah jelek." Dia pasti tersinggung. Bapak ibu tetap harus nanya, "Pak, menurut papa rumah kita masih bagus atau udah jelek catnya?" Kata suaminya, "Udah jelek kayaknya. Menurut papa udah cukup buat dicat atau enggak?" "Iya, pakai warna apa?" Perhatikan ya cara ngobrol warna dengan orang korelis. Ibu jangan bilang, "Iya pak, cat we ku warna hijau." Kalau suaminya nggak suka, dia tidak akan mau. Tapi ibu bilang, "Menurut papa bagusnya warna apa?" Si papa di luar dugaan jawab, "Jigana mun ku beureum cabe HD." Ibu kan nggak suka, entong molotov kanu korelis mah, "Oh si bapak burung cabe meninora," burung teu ngambek. "Oh merah cabe ya." Kemudian ibu bilang, "Pak, toel, menurut papa kalau merah sama hijau bagusan mana?" "Bagusan merah atuh mah." "Oh iya ya pak, bagus. Tapi kalau menurut papa hijau sama biru bagusan mana?" "Bagusan biru atuh." "Kalau hijau sama kuning?" "Bagusan hijau." "Iya pak ya, kayaknya hijau." "Ih papa mau meni bagus, sama dengan mama seleranya hijau." Sampai segitunya bu kalau kita ngobrol dengan orang korelis. Kenapa? Dia tegas, perfeksionis. Tapi kelebihannya apa? Kalau orang korelis ini ngasih hadiah, itu nggak nanggung bu. Dia akan ngasih hadiah yang benar-benar bagus untuk ibu. Kenapa? Karena dia menyukai hal-hal yang bagus. Itu tipe pertama ya. Ibu harus ya kalau berkomunikasi dengan orang korelis itu harus berinisiatif, bahwa orang korelis lah yang harus mengambil keputusannya. Sama kalau ibu ngobrol dengan orang tua, jangan merintah bu ya, jangan mengkondisikan orang tua. Bilang ke orang tua, "Mah, menurut mama gimana baiknya?" Itu etika atau adab berbicara dengan orang tua yang lebih dominan daripada kita. Itu korelis. Yang kedua, ada tipe pasangan yang sanguin. Pasangan ini suka banget ngobrol dan memberikan kabar gembira. "Mah, engke siang jalan-jalan ya." Ayo gitu bu. Tapi pas siang, "Entu jalan-jalan teh." Ibu teh baut we. Si papa mah tukang bohong. Bukan tukang bohong, tapi dia orangnya sanguin. Iya, dia memang senang membahagiakan orang lain, tapi karakternya pelupa. Kalau orang yang diberikan ya tawaran itu tidak mengingatkan dirinya, itu bablas bu. Kita tidak akan mendapatkan apa yang ditawarkan. Contoh misalkan gini, "Mah, jalan-jalan yuk." "Kamana?" "Ka Pengkolan." "Jam sabaraha?" "Jam 8. "Kamana wae pak?" "Engke orang ngabaso heula, terus ngabaso orang ka toko acuk, terus di toko acuk orang ka toko emas." Ibu bahagia nggak? Bahagia. "Jam 8 ibu sudah mandi." Wah, suamina masih terus we di kebon. Ibu teh tos dehen. Suami teh anteng we gitu. Bukan dehem bu, tapi ibu ingatkan, "Pak, udah mau jam 9. "Oh, emang naon jam 9? Kata suami. "Gak perlu marah kalau begitu. Kan kata papa tadi mau jalan-jalan." "Oh iya mah mau jalan-jalan. Sebentar papa mandi dulu." Udah jam 9. Acara pertama apa tadi bu? Ngabaso. Ibu teh naik motor atau naik mobilnya, lewat baso favorit. Lamun ku ibu teh di toel eta caroge lewat yakin. Nah sebelumnya ibu toel, "Pak, tadi teh yang pertama ngebaso dulu ya." Suami ibu pasti "Oh iya mah ngebaso dulu." Pasti berhenti. Karena orang sanguin itu sangat suka menerima masukan. Nah, kegagalan berkomunikasi suami istri kadang-kadang orang yang korelis diperlakukan sanguin.
udah jelas korelis istrinya teh teras we nyarios. Pak nanti dichat, Pak nanti atau sekali ge kadangu ngachat teh. Bakal marah suaminya yang korelis. Tapi yang sanguin kalau tidak diingatkan lewat. Iya, matak ibu sing cerewet kan sanguin mah ya. Disanguin biar enak ke lambung. Oh, sanguan eta we. Ini serius atau ibu ya? Sigana ibu nu juga bayangkeun, Pak. Caroge abi korelis atau sampai sanguin. Korelis atau sanguin ya. Iya, harus begitu. Ibu udah berapa tahun rumah tangga, ibu sudah tahu nggak suaminya itu karakternya apa? Ya, belum, karena masih ada 2 karakter yang lainnya, Bu ya. Saya jelaskan. Karakter yang ketiga, apa itu? Melankolis. Laki-laki yang perasa. Siapa di antara ibu yang punya suami kalau diajak ke rumah ibu, diem. Bu, kalau orang yang melankolis perasa, ibu jangan begini. Si papa mah dah kitu ka mamah mah. Di rumahna we ngobrol jeung mamahna. Nya inya ada jeung mamahna. Ari jeung mertua mah kaku ngobrol teh. Ari di rumah mamah mah enggak ngobrol sama orang tua mama. Kenapa papa teh enggak sayang sama orang tua mama? Suami ibu teh makin sedih. Kemudian dia akan berkata, "Ah, mamah mah da naon atuh papa mah saukur ganjal panto." Cek suamina teh. Caranya gimana, Bu? Caranya begini. Kalau ibu punya suami yang melankolis ya, datang ke rumah, ibu teh pegang tangannya. Kemudian ajak, "Pak, kita ke mamah dulu." Udah di sampingnya, salam. Suaminya pasti ngikutin salam. Jadwal makan, jangan ditawarin. "Pak, makan enggak?" Ajak. Atau langsung ibu bawa makanan. "Papa, makan dulu." Karena suaminya memang perasa malu di rumah. Iya. Kalau ada hajatan di keluarga istri, hati-hati yang punya suami melankolis, ibu harus banyak ada di sampingnya. Atau ajak suaminya untuk berkeliling bersama ibu. Ulah diculkeun, pasti dia menderita. Iya. Bau deui teh ya. "Papa kunaon?" "Ah, kena-kena bapak menjelma leutik. Nomor sapatu ge 13. Acuk GS." Bakat kuleutik gitu. Iya. Itu kalau laki-laki begitu ya, melankolis. Tapi kalau dia mengerjakan segala sesuatu sempurna, bahkan dituliskan oleh para psikolog, kalau dia cuci piring yang bersih itu gimana? Tet, tet. Kalau yang melankolis, bakat kusesut. Kalau mengerjakan sesuatu lama tapi sempurna. Kalau dia disuruh membersihkan rumah, butuh waktu banyak, tapi tidak ada debu yang ada di rumahnya. Itu melankolis. Satu sisi dia pekerja sempurna, tapi di satu sisi yang ibu harus hati-hati, dia itu perasa. Punten Bu, ada di antara ibu yang berbisnis, kemudian suaminya bukan bahagia dengan bisnis ibu, tapi justru merasa minder dengan bisnis ibu. Maka boleh jadi suami ibu yang tipe begitu ada tipe melankolis. Maka caranya ajak suami ibu untuk terlibat di bisnis ibu, hingga ia menjadi bagian dari bisnisnya dan tidak merasa malu menerima hasilnya bersama-sama. Begitu. Iya. Kadang-kadang istri curhat ya kepada sahabatnya. "Nah, salah abdi kan usaha teh keur ngabelaan manehna mah enak we cicing ti abdi segala rupa ge." Justru eta anu ngajantenkeun suamina murung. Dia sebagai laki-laki merasa terhina. Merasa naon, Pak? Kemudian dramatis ya. Merasa harga dirinya sebagai laki-laki tidak ada, makanya dia murung, makanya dia tidak senang dengan keberhasilan istrinya. Tapi kalau yang sanguin, dia mah bahagia we. Istrinya pembisnis hebat, dia kurang hebat, bahagia we, ikut bahagia, begitu ya. Iya, pakai istrinya. Kemudian istrinya ngingetin, "Papa teh pakaian we harta mama." "Oh, harta mama iya teh. Maaf ya baru tahu harta mama." Itu yang sanguin. Kalau yang korelis, mungkin dia akan bersikap tegas. "Mama bisnis ya silakan bisnis, papa bisnis." Kemudian setiap hari dia tidak malu memberikan nafkah. Nih, nafkah 100.000. Meskipun istrinya punya penghasilan 10 juta, tapi dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi jangan salah, meskipun istrinya penghasilan 10 juta, dia tidak akan bisa ngatur suaminya yang korelis. Hidupnya tetap dengan dirinya. "Pak, atuh pakai lepis yang harganya 10 juta." "Moal. Papa mah lebar 10 juta mah. 20 mah bade." Orang korelis itu punya pamadegan, Bapak Ibu ya, punya pamadegan. Yang terakhir ada karakter yang pragmatis
Ya, pragmatis itu apa? Tipe teman setia. Oh, ini suami idaman ibu, ya. Diajak belanja, tipe suami ini tidak mengeluh. Kata istrinya, "Papa tunggu dulu di sini ya. Mama mau keliling-keliling dulu." 2 jam ibu keliling-keliling, ibu pulang ke tempat, suaminya masih begini dengan senyum. Udah beres mah. Itu pragmatis. Iya. Diajak apa aja, ayo. "Pah makan," siap. "Pah ngored," hayu, begitu. Tapi kelemahannya, kalau ibu tidak berinisiatif, maka suami ibu tidak mengerjakan apa-apa. Siapa di antara ibu yang sering ngeluh? "Suami abi mah bobo wae." Nah, itu teh bukan malas, Bu, tapi boleh jadi karakternya pragmatis. Kenapa? Karena ibu tidak memintanya olahraga. Coba kalau suami lagi tidur, kemudian ibu ajak olahraga. "Pah, olahraga yuk." Bukan, "Pak, olahraga atuh." Sekali lagi, ngajaknya bukan, "Pak, tong bobo wae olahraga atuh." Bukan, tapi, "Pak, olahraga yuk." Si papa pasti curingan. "Olahraga mama, ayo." Ya, paham ya? Nah, memahami 4 karakter ini modal dasar kita untuk berkomunikasi dengan pasangan hidup. Kalau ibu ada sesuatu yang tidak disukai, ya, tidak disukai terhadap orang yang korelis, maka narasinya bukan mengatakan, "Pah, mama teh nggak suka sama sikap papa." Meureun teu malik ngambek yang korelis. Tapi kalau ibu ada yang tidak disukai, suaminya korelis, ibu bilang, "Pah, menurut papa, kalau ada orang yang begini, menurut papa kira-kira perasaannya suka atau enggak, enak atau enggak?" "Oh, atau pasti sakit hati." "Itu aku loh, Pak." Gitu bilangnya. Ente, "Papa tahu perasaan mama sakit, papa." Nah, kalau itu berhadapan dengan orang korelis, medok. Aduh, ibu teh keur nyeri, ditonjok. Aduh, ari si papa. Anu sedih mah kieu, Bu. Suamina korelis, istrina melankolis. Medok, lompat ke kamar. Hing nangis. Harapan ibu apa? Suaminya mengejar ibu, betul tidak? Tapi karena suaminya korelis, diantepkeun sampai ke enjing-enjing. Maka sekali lagi, tolong pengetahuan ini menjadi konsep dasar, menjadi ilmu bagi kita yang akan membuat minimal kita akan bisa saling memahami pasangan hidup kita. Pasangannya korelis dengan pragmatis. Artinya, kalau ibu ditakdirkan punya suami yang korelis, maka ibu sebagai istri yang memiliki ilmu, bersikaplah pragmatis kepadanya. Jadi teman setia. Kata suaminya, "Mah, tolong bikinin teh, gulanya 2 sendok seperempat. Kemudian masukkan pisang ke dalam teh itu. Sajikan hangat-hangat." Nah, kalau suami ibu korelis turut tuh ibu. Iya. Bahkan ku ibu kamera gulana 2 saparapat, cau dibuka. Entong kieu cek ibu teh. Suami korelis minta, kemudian ibu inisiatif. Da moal enak atuh si papa teh jeung hayang dicauan segala mun bade ge cauna di blender. Ku ibu di blender cauna. Diasongkeun ka suami nu korelisnya, gulana 2 sendok saparapat, cauna di blender. Pasti ngambek, Bu. "Ari si mama cauna mana eta papa di blender? Kan papa minta pesek anclongkeun." Begitu ya? Iya. Tapi kalau suami ibu korelis digituin seneng. "Ih, si mama mah kreatif ya. Cau udah jadi bersatu." Dia seneng. Tapi berbeda dengan yang korelis. Ingat ya Bapak Ibu, kalau punya suami korelis, ibu bersikaplah pragmatis. Bapak kalau punya istri korelis, Bapak bersifatlah pragmatis. Jangan banyak melawan, Pak. Jangan banyak bicara. Nanti Bapak yang repot. Iya. Nurut aja kata istrinya. Iya. Bukan takut sama istri, tapi menghargai istri yang sifatnya korelis. Iya. Kalau ada teman Bapak yang mengatai Bapak, "Kamu mah susis." Lain susis, tapi sayang ke istri, takut melukai perasaan istri. Begitu jawabannya. Ya, kita mah jadi emosi susis. Ayo atulah, susis mah bade dibakar, bade di nyara lambung manawi teh henteu. Kalau suami ibu bersikap apa itu? Sanguin, karakternya sanguin, maka ibu yang punya ilmu harus bersikap melankolis. Ibu harus manja kepada suami yang sanguin. Kenapa? Karena suami yang sanguin itu senang
dimanja, bukan dimanjain tapi seneng ngemanjain. Ibu harus manja. Ayah apa pengen baju, ayo beli 6, kata suaminya gitu. Iya, karena dia senang ngemanjain istrinya begitu. Sebaliknya, kalau ibu punya pasangan hidup yang melankolis, maka ibu harus menjadi pasangan yang sanguin. Ibu harus banyak melayani, ya, banyak menghantarkan, banyak membantu suami ibu yang perasa itu. Maka kalau itu dilakukan, insya Allah tidak akan terjadi konflik. Sekali lagi, kebanyakan konflik di rumah tangga itu terjadi karena masing-masing pasangan tidak memiliki ilmu untuk memahami pasangannya. Iya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ini kesimpulan untuk hari ini, barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pilar pertama adalah ilmu. Ilmu saling memahami karakter, saling memahami kebiasaan, saling memahami. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada pasangan yang sudah 10 tahun ya menikah, tapi ia tidak mengerti apa yang paling tidak disukai oleh suaminya, sehingga ia melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Hati-hati begitu ya. Begitu pula para suami, dia tidak memahami istrinya padahal pernikahannya sudah lama, sehingga ia pun melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Apa yang terjadi? Emosinya menumpuk, maka suatu saat akan apa? Meledak. Kalau dalam istilah psikologi itu katarsis. Sama dengan begini, Bapak Ibu niup balon, tiup sedikit, jadi besar nggak balonnya? Ya. Coba bayangkan setelah besar, Bapak Ibu lepaskan balonnya tanpa diikat. Apa yang terjadi? Maka balon itu akan sampai habis udaranya. Setelah habis balonnya jatuh tidak? Jatuh. Maka jika suatu hari istri Bapak marah, ya, atau suami ibu marah, maka dengarkan saja, tunggui saja dengan sabar, karena dia sedang katarsis, dia sedang meluapkan beban yang ada di dalam jiwanya. Nanti juga udah habis memalu sendiri, pasti minta maaf. Iya, pasti minta maaf. Dan khusus untuk ibu-ibu harus sabar ya Bu ya. Pernah nggak ibu suaminya marah, udah marah ngajak senang-senang, tanda kutip, kan kesel keneh ibu teh ya. Tapi selaku istri yang baik, kata Rasulullah, jika suami ibu memanggil ibu, maka segeralah penuhi panggilannya, meskipun ibu sedang merasa kesal. Nah, dalam hal ini disebutkan bahwa punten ya, berhubungan suami istri itu, nah kesana, berhubungan suami istri itu disebut ibadah. Kenapa? Karena ada kalanya suami sedang tidak mau atau istri sedang tidak mau, maka pasangannya menginginkannya, maka penuhi sebagai bentuk ibadah. Kadang-kadang tidak demikian ya. Cek ibu teh teu hararaya, geuleuh, kersel keneh, ngambek keneh, enggak boleh, Bu. Itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan persoalan di kemudian hari. Apa itu? Suaminya mencari kepuasan dari orang lain. Kadang-kadang kan punten ya, banyak perempuan yang menyalahkan pelakor. Sebelum menyalahkan pelakor, tanya dulu begitu. Karena kalau suaminya puas dengan istrinya, suaminya tidak akan mencari wanita lain. Langsung maroloto, tapi pada untuk itu gitu ya. Suami nabi dan lain sebagainya. Enggak, Bu. Ini bahasa psikologis yang harus ibu pahami. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan fahamnya kita bahwa ilmu ini memegang peranan penting, maka ilmu ini akan menghantarkan kita pada kebahagiaan di keluarga. Itu hubungan istri dengan suami. Belum hubungan antara orang tua dengan anak. Banyak orang tua yang ketika anaknya lahir, dia tersenyum bahagia. Betul tidak, Bu? Tapi setelah anaknya besar, banyak orang tua yang menangis karena anaknya. Di antara persoalannya, banyak orang tua yang tidak memiliki ilmu untuk mendidik anak. Maka ilmu ini menjadi sesuatu yang bisa menghantarkan kita pada kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 17:14 di laptop saya. Tandanya kita harus mengakhiri pertemuan hari ini. Untuk bagian pertama dari filar-filar yang mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga, raihlah dengan ilmu.
Maka mulai hari ini Bapak Ibu bersemangatlah untuk kembali belajar menjadi istri yang baik, belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi ayah yang baik, belajar menjadi ibu yang baik. Semoga itu menghantarkan pada jalan kebahagiaan Bapak Ibu dalam kehidupan berumah tangga. Begitu pula anak-anak, jika ada di antara hari ini yang hadir sebagai seorang anak, belajarlah birrul walidain, ya, belajarlah berbuat baik kepada kedua orang tua.